akses makanan bergizi. Untuk membeli makanan bergizi agak bermasalah karena memang tingkat kemiskinan kita cukup tinggi sekalian. Tapi jangan khawatir karena itu sudah kita pastikan by Trisna yang terus kita lakukan percepatan untuk penanggulangan kemiskinan kita. Kemudian yang kedua saya kira berkaitan juga dengan yang pertama bahwa dengan miskin itu pendidikan kita juga rendah. Rata-rata rumah tangga ini adalah lulusan SD, SMP. Ini cukup berpengaruh pada pengambilan keputusan, makanan yang mereka asuh dan lain-lain. Saya ingin sampaikan yang poin yang kedua ini kami juga sekarang sedang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah kita. Beberapa segmen sudah kita intervensi, baik itu di pondok pesantren, kemudian anak-anak yang tidak sekolah yang kita sudah lakukan upaya, kemudian juga dewasa tidak sekolah kita intervensi. Nah, saat ini secara pribadi saya hasil satu untuk melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi untuk melakukan match antara kita sudah punya sasaran Bu. Kami sedang melakukan upaya untuk meningkatkan rata-rata sekolah dengan mereka rata-rata kan ada lulusan SMP, ada SMA. Nah, kemudian kita upayakan yang SMP bisa dengan dengan paket C, yang SMA kita koordinasi dengan perguruan tinggi dengan kita manfaatkan apa yang disebut program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau ini adalah strategi perintah untuk bagi para yang sudah bekerja, mereka akan bisa kuliah dengan RPL ini tidak sampai 5 tahun karena apa yang mereka lakukan, mereka bekerja, kemudian mereka mungkin ada kegiatan seperti ketua RT, mungkin ketua BPD, ini akan 4 semester mereka sudah selesai S1. Kalau usia ini lebih dari 25, ini tentu akan langsung berdampak pada perhitungan rata-rata lama sekolah, karena perhitungan lama sekolah ini dihitung setelah penduduk mencapai usia 25 tahun. Kalau anak-anak yang SD SMP mereka masih kuliah, masih putus sekolah di SD SMP, tentu akan mereka harus yang bagus secara periodik. Kemudian masalah berikutnya adalah secara akses jamban dan air bersih telah mencapai 100%, tetapi ini masih secara pemilikan. Tetapi belum semua rumah tangga memiliki sarana jamban dan sumber air bersih yang terlindungi, masih ada 19,11%. Kepemilikan sarana jamban sehat masih 74,68%. Karena ini faktor budaya yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Kita harus memberikan knowledge, merubah perilaku dengan knowledge dan kemudian merubah attitude mereka supaya perilakunya berlaku sehat. Sehingga dari faktor-faktor itu, faktor sangat besar ini, kemudian kita coba untuk melakukan memecahkan dengan kita punya rekomendasi di tahun 2023 beberapa kegiatan. Ada 7 minimal yang bisa kami sampaikan. Pertama adalah kegiatan pemberian makanan tambahan atau pemberian protein untuk balita stunting dan ibu hamil sebagai sasaran yang penting bagi kita. Kemudian juga peningkatan cakupan ibu hamil dan remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan kemarin, juga kegiatan di SMA 1 Sirapok kita coba untuk melakukan intervensi itu. Kemudian pendampingan sasaran pencegahan stunting. Kemudian juga karena data yang tadi saya sampaikan juga berkait dengan jamban, kita melakukan pembangunan jamban dan sambungan air bersih yang harus kita lakukan. Datanya sudah ada, tinggal kita akan lihat perkembangan. Kemudian berikutnya adalah pembinaan SDM, percepatan penurunan stunting, karena yang dilakukan perubahan adalah manusia, sehingga juga kita lakukan pembinaan. Yang berikutnya adalah perbaikan manajemen data sebagai tools perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, data ini ya tentu sangat penting ya, baik aplikasi juga petugas yang input, jangan sampai
sudah ada perkembangan intervensi tapi kemudian belum diinput. Ini yang penting bagi teman-teman. Next, kami sampaikan ada paling banyak di Bulakamba, Pantura Bu, ini ada cukup banyak ya. Kemudian di Tanjung, Banjarnegara, Bumiayu, Jatibarang, Salem, dan Kosari. Jadi prioritas ini sudah kita petakan, ada 17 kecamatan. Nah, tentu untuk mendasari kegiatan-kegiatan ini secara regulasi kita sudah susun, mulai dari Perbu sudah cukup banyak ada di desa, sehingga kita menginisiasi penggunaan perdana desa. Jadi kesepakatan ada 4% sekalian untuk kesehatan dan 4% untuk pendidikan. Ini sangat fokus karena ini dua ini yang sangat berpengaruh dari pembangunan, sehingga dana desa utamanya di stunting ini kesehatan supaya desa ini ikut-ikut berperan dalam pemberian anggaran negara. Nah, kemudian sesuai dengan arahan Presiden, saya kira ada 6 ini, mulai dari manfaatkan teknologi, kemudian penyediaan alat ukur, kemudian aspek lingkungan, target pemerintah di akhir di 2024 ini 14% ya harus tercapai. Saya kira kita mudah-mudahan ini menjadi kita kalau bahasa Brebes logro, karena sudah 11% kan gitu ya teman-teman sekalian ya, sudah logro lah. Next, nah kita tadi yang pertama dari arahan Presiden mulai dari teknologi kita sudah lakukan ya sekalian, sudah ada beberapa sistem informasi manajemen yang sudah kita susun untuk pelaporan, mulai dari Sapulada, ada Sambang juga di Sambang Brebes kita lakukan. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Sapulada dan Sambang Kabupaten Brebes. Next, nah poin yang kedua sesuai arahan pemerintah kita lakukan terus menerus, mulai dari penyediaan air bersih, pembagian RTLH, jalan sehat kita sudah lakukan. Next, juga sesuai dengan arahan Presiden tentang bagaimana penyediaan protein hewani, mulai telur, ikan, susu. Alhamdulillah kita sudah kita ada disebut gaspol, jadi semua ASN itu urunan telur ya, yang dikomandani oleh Pak Mahmud sebagai Kepala DPD mengumpulkan telur, kemudian kita distribusi dengan sasaran masing-masing. Jadi OPD sudah punya desa binaan masing-masing sesuai dengan data yang stunting. Jadi teman-teman mendistribusikan kepada mereka dan memastikan bahwa telur ini dimakan. Nah, beberapa teman camat yang melakukan kegiatan PIM 3 banyak yang mereka propernya lebih banyak ke gaspol, ke stunting. Ini cukup bagus saya kira. Beberapa kegiatan yang spesifik di kecamatan saya melihat cukup bervariasi. Ada makan bersama, ada penggalakan penguatan di stakeholder cukup banyak. Kemudian ada juga kerjasama dengan CSR, menggalang CSR dan sebagainya. Tapi intinya satu, bagaimana anak-anak stunting ini diintervensi dari seluruh komponen sehingga dikeroyok, harapannya segera tidak ada di Brebes. Kemudian berikutnya, nah ini juga dari pranikah, konseling kehamilan, konseling pengasuhan ini dilakukan oleh teman-teman, bimbingan perkawinan, ada kelas ibu hamil, kelas pengasuhan. Ya, ini saya kira terus dilakukan. Bapak Ibu tim bisa melihat aktivitas teman-teman ya melalui tim ini. Next, kemudian juga sinergi multisektor tadi yang saya sampaikan, beberapa kegiatan yang melibatkan sektor lain bukan hanya kesehatan. Ini ada banyak ya, mulai ada Gersagi, ada stunting di kecamatan, cukup banyak saya kira. Aksi konvergensi di Kabupaten Brebes, juga di Hari Santri Nasional juga ada pembahasan tentang stunting ini. Jadi sinergitas kita daerah dengan vertikal, kecamatan, dengan perguruan tinggi, dan juga dengan dunia usaha, ada ormas dan lembaga non pemerintah guyup bareng untuk memerangi stunting kita. Next, nah ini saya kira ini sebagai bunga-bunga kita, jadi kita dapat penghargaan ya, penghargaan
tujuan pemerintah yang sudah dilakukan pada lokasi. Jadi lokasi prioritas sudah kita bagi, Bu. Ada dapur dasar, ini ada pelatihan, ya pelatihan karena kader ini harus pintar, karena begitu dia pintar dia akan melakukan pelatihan juga bagi sasaran, bagi ibu yang punya anak stunting, juga ibu yang KET. Ini mereka juga bisa memastikan bahwa mereka bisa membuat menu sehat. Kemudian juga ada peralatan dapur dasar, ini ada di desa. Kemudian berikutnya ada makanan tambahan 90 hari. Nah, ini menjadi ukuran kita. Kemudian juga pemeriksaan balita stunting, kemudian paket sembako, ada juga penyediaan air bersih, ya, penyediaan jaman sehat. Ini sudah ada yang dilakukan oleh non pemerintah. Ya. Kemudian juga atasi stunting dengan donasi telur dari Baspol. Baspol ternyata bukan hanya dari pemerintah, tapi teman-teman saya sebagainya mereka melakukan. Juga ada sosialisasi apa yang kami lakukan, ada celah-celah mungkin kekurangan, hal yang menurut ibu perlu dievaluasi, penguatan dan sebagainya, sehingga kami tentu membutuhkan saran, masukan dari ibu untuk tujuan akhir kita, tidak ada anak yang stunting di Kabupaten. Saya kira demikian sedikit kami bisa laporkan. Terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan respon positif. Terima kasih, mohon maaf. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua TPPS Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Sekda Kabupaten Brebes bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Yang saya hormati tim kerja dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu Anak. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Abidah, Ibu Nurul dan Ibu Yusrita. Matur nuwun, selamat datang di Kabupaten Brebes. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari OPD terkait yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Brebes. Ini alhamdulillah juga dihadiri Sekretaris TPPS Bapak Dr. Andes Ahmad Makmun, Kepala DP3 Kabupaten Brebes. Dan ini dari beberapa OPD ada tenaga ahli stunting juga yang alhamdulillah hadir, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang alhamdulillah juga bisa hadir. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin kami menyampaikan paparan terkait atau tentang evaluasi pelaksanaan intervensi spesifik dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes tahun 2024. Slide. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tim kerja dari Kementerian Kesehatan yang alhamdulillah pada hari ini memberi perhatian kepada kita semua. Pemerintah Kabupaten Brebes mendapat kunjungan, dan hari ini kita melaksanakan pertemuan monitoring evaluasi. Pertimbangannya mungkin karena Kabupaten Brebes sasarannya cukup banyak ya, sasaran balita cukup banyak, dan angka stuntingnya juga kita masih tinggi. Ini kami paparkan tren stunting berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Jadi sejak 2018 sudah dilakukan riset kesehatan dasar, dan di dalamnya muncul angka prevalensi stunting untuk Kabupaten Brebes sangat tinggi sekali ya, 38,53. Kemudian tahun berikutnya sudah ada survei status gizi tahun 2019, alhamdulillah turun menjadi 34,65%.
Kemudian SSK tadi survei status gizi tahun 2022 meningkat menjadi 29,1. Ini kami dulu juga sempat kaget kok tinggi sekali. Di luar dugaan, prevalensi 2022 29,1. Ini paling tinggi se-Jawa Tengah waktu itu tahun 2022. Namun berkat upaya bersama lintas OPD, lintas sektor, dan tentunya dukungan dari masyarakat juga, ada unsur CSR juga, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Brebes turun menjadi 21,6, dan ini merupakan penurunan yang paling banyak di tingkat Provinsi Jawa Tengah sampai 7,5%. Ini paling tinggi, sehingga ya sempat ditanya juga ini kiatnya apa, strateginya apa bisa turun banyak. Ya mungkin karena sebelumnya 2022 itu kami paling tinggi, sehingga pas tahun 2022 kemarin, 2023 kemarin, hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah, Pemprov memberikan perhatian kepada Kabupaten Brebes, banyak bantuan yang turun ke Kabupaten Brebes, sehingga itu juga mungkin salah satu ya. Selain itu, apa yang dikomandani Pak Kepala DP3KB dengan Gaspolnya, kita bersinergi bersama ya, urunan, dari istilahnya urunan telur untuk semua PD, bahkan mungkin ada CSR perusahaan ke beberapa desa yang menjadi perhatian untuk intervensi stunting dengan donasi telur, gerakan donasi telur bersama atau Gaspol ya. Dan di 2023 hasil survei kesehatan Indonesia, Kabupaten Brebes prevalensinya turun menjadi 21,6. Mudah-mudahan survei kesehatan Indonesia yang tahun 2024 ini mungkin sekitar September Oktober ini, kemarin juga kita sudah Zoom untuk persiapan survei kesehatan Indonesia. Kami juga mohon dukungan support dari Bapak Ibu sekalian. Memang salah satu yang menjadi pertimbangan dari penentuan SKI ini juga keterisian EPPGBM. Jadi kami juga sangat berharap agar EPPGBM yang harus diinput tiap bulan ini konsisten. Input EPPGBM tahun 2024 dari bulan April sampai Juli ini trennya juga menurun ya, tapi mudah-mudahan antara April, Mei, Juni, Juli ini juga keterisiannya relatif konsisten, harusnya minimal 80% dari semua sasaran yang ada itu ditimbang dan itu diinput. Ya idealnya jumlah sasaran, jumlah yang ditimbang dan jumlah yang di entry ini harus 100% sama semua, harusnya seperti itu. Nah ini di bulan Juni dengan kemarin ada intervensi serentak kita sudah 11,35% ya. Kemudian di bulan Julinya ini keterisian 94 ya, 94%. Prevalensi stuntingnya 11,21. Ini di intervensi spesifik. Kebetulan saya selaku koordinator di TPPS untuk intervensi spesifik ya. Untuk indikator yang pertama, persentase keluarga yang stop BABS, buang air besar sembarangan, ini kita alhamdulillah sudah 100%. Kemudian untuk persentase keluarga yang melaksanakan PHBS ini baru 71%. Ini ada 13 indikator PHBS yang menjadi tolok ukur untuk persentase keluarga yang melaksanakan PHBS. Ini juga perlu didorong ya, karena dengan kesadaran PHBS ini tentunya menjadi modal yang baik untuk bisa menciptakan kondisi Kabupaten Brebes yang lebih sehat. Kemudian untuk persentase jumlah desa yang memiliki bidan, alhamdulillah sudah ada semua. Ada yang berdasarkan rasio jumlah penduduk, ada yang sudah sesuai standar, ada yang belum ya. Artinya kalau penduduknya banyak, idealnya 1 bidan 3.000 penduduk, ini beberapa memang belum terpenuhi. Kemudian untuk persentase desa bebas stunting
Ini masih nol, keterangannya bagaimana Mbak? Semua belum. Masih ada kasus. Masih ada ya, oh ya. Berarti ini masih ada, belum dihitung. Ya ini mungkin nanti setelah 2024 ini ya, mungkin nanti bisa muncul. Kemudian yang kelima, masih ibu hamil kurang energi kronis yang menerima tambahan asupan gizi juga 100%. Yang ketujuh, persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet di masa kehamilan ini baru 39,81%, karena ini memang yang diintervensi baru sampai di bulan Juli ini, belum semua. Ya harapannya nanti selesai intervensi semuanya dari 28.000 ibu hamil ini bisa menyelesaikan atau mengkonsumsi 90 tablet tambah darah. Berikutnya nomor 8, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif ini juga masih 87%, karena ini juga belum selesai nih. Kemudian yang nomor 9, persentase anak usia 6 sampai 23 bulan yang mendapat NIP ASI sudah 100%. Persentase gizi balita BOK Puskesmas, BOK non fisik ya, DAK non fisik yang ada di BOK Puskesmas. Bantuan keuangan provinsi ini ditujukan untuk balita, sasaran balita dengan weight faltering atau yang gagal dalam tumbuh kembang ada 1.500, kemudian balita dengan underweight, berat badan dibanding umur ini ada 3.384, kemudian balita wasting, berat badan dibanding panjang badan ini 1.891 anak, kemudian sasaran ibu hamil CAT itu ada 600 orang, kemudian pangan diet khusus ini kami pengadaan untuk sasaran anak stunting yang dengan masalah gizi ada 981 anak. Kemudian untuk BOK Puskesmas sendiri ditujukan untuk balita wasting ada 2.883 anak dan ibu hamil CAT ada 1.467. Jadi untuk sasaran balita di sumber anggaran BOK Puskesmas ini ditujukan untuk anak yang tidak stunting tapi ada masalah gizi wastingnya. Kemudian PMT BOK ini masih berlangsung ya, sehingga belum bisa dievaluasi untuk yang BOK yang bersumber PMT yang bersumber dana dari BOK. Lanjut, ini PMT bantuan keuangan provinsi, rinciannya dengan rupiahnya. Jadi dari PMT balita sudah ada realisasi ya untuk underweight dari 3.384 anak sudah ada realisasinya 3.053. Kemudian ini yang wasting ini belum, karena masih menunggu yang intervensi dari BOK Puskesmas. Kemudian yang faltering ini sudah terrealisasi semua. Untuk ibu hamil baru sepertiganya ya dari 600 sasaran. Untuk pangan diet khusus ini kami sudah berproses untuk pengadaan, sudah klik ya, tapi ini realisasinya memang masih dalam proses. Jadi ini kami tetap laporkan untuk prosesnya sudah 100 sudah klik ya, tapi untuk serapan anggarannya memang karena ini di bawah pagu sehingga tidak 100% untuk realisasinya. Kemudian untuk kegiatan konvergensi stunting ini juga sudah sebagian dilaksanakan. Dari total anggaran yang dari bantuan keuangan provinsi kurang lebih 50% sudah kita realisasikan. Slide berikutnya adalah hasil intervensi. Ini kami sampaikan grafik capaiannya. Yang paling kiri ya, PMT balita weight faltering ini ada 1.500 yang sudah kita berikan PMT dan 74,6% ini yang sudah lulus dari masalah gizi, alhamdulillah. Kemudian untuk PMT balita dengan underweight ini realisasinya dari 3.384 yang sudah kita realisasikan 3.057
dan yang sudah lulus dari masalah gizi ada 56,19% atau 1.718 anak. Kemudian untuk wasting ini belum kita laksanakan, dan untuk yang PMT ibu hamil baru sepertiganya, dan 67 ibu hamil sudah selesai dengan masalah gizi. Selanjutnya untuk lanjut ya, bantuan keuangan provinsi ya, bentar. Ya ini ya, berikutnya ini adalah PMT untuk BOK Puskesmas dengan sasaran untuk balita yang posting 2.417 anak. Ini sudah kita realisasikan 2.275 anak. Kemudian untuk yang PMT Bumil dari 1.194 kita realisasikan 1.014. Total anggaran yang sudah terrealisasi dari 5,3 miliar sudah terrealisasi 3,9 miliar. Berikutnya ini adalah hasil intervensi untuk sumber dana dari PMT BOK Puskesmas dari sasaran balita hosting 2.417 sudah kita lakukan dengan realisasi 2.275 anak, dan yang sudah lulus atau persentasenya 15,16% atau 345 anak. Kemudian untuk PMT ibu hamilnya dari sasaran 1.194 sudah direalisasikan 1.014, dan yang lulus 28% atau 284 ibu hamil KEP. Berikutnya ini adalah masalah dan solusi terkait dengan pelaksanaan PMT. Kita kelompokkan ada 3 permasalahan, bahwa ada keluarga dari balita maupun ibu hamil yang menolak PMT. Ini solusinya kita harus telaten ya, melakukan edukasi gizi, intinya dengan melibatkan bidan desa dan juga petugas gizi puskesmas, termasuk kader yang ada di desa. Kemudian permasalahan kedua, PMT tidak habis dimakan karena mungkin tidak selera. Ini tentu petugas gizi puskesmas harus bisa menyajikan variasi menu dengan putaran berapa hari Mbak ini? 10 apa? Yang untuk PMT yang posting, ini yang underweight. Oh ini underweight? Iya, oh, cuma 1 bulan. Oke, ya perlu ada variasi menu. Kemudian untuk masalah berikutnya, balita atau ibu hamil ada yang keluar kota. Ini biasanya pada hari tertentu ya, hari pekan, atau mungkin kemarin pas libur sekolah ini juga ada yang tidak berada di tempat ini. Tentunya diantisipasi dengan memberikan informasi sebelumnya supaya tidak keluar atau sebelum keluar kota. Berikutnya adalah beberapa inovasi dari Kabupaten Brebes terkait upaya penurunan stunting. Tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh Pak Asisten. Ini kami ada dashboard pemberian intervensi untuk balita stunting ya, dengan nama inovasi Sapulada, satu pintu layanan data. Kemudian ini tujuannya untuk pencatatan intervensi PMT pemulihan, kemudian konseling, gaspol, dan juga baduta yang mungkin harus dikonsultasikan atau dirujuk ke spesialis anak. Dan ini tentunya untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Inovasi yang berikutnya ada sistem pelaporan pemberian intervensi untuk baduta stunting dan ibu milkek. Ini juga ada inovasinya adalah sambang data. Ini tujuannya untuk pelaporan secara real time intervensi dari baduta stunting dan ibu milkek yang tersambung ya, terkoneksi dengan Sapulada, dan tujuannya tentunya untuk mempermudah monitoring evaluasi. Inovasi yang berikutnya adalah pemberian PMT pemulihan rutin 90 hari pada baduta stunting dan ibu milkek. Ini kami ada
memberikan pengetahuan tentang 6 pesan kunci pencegahan stunting melalui jadi ada pengeras suara yang di lampu merah. Ini menurut saya juga efektif ya, karena kita bisa fokus mendengarkan sambil menunggu lampu hijau untuk kembali melanjutkan perjalanan. Jadi ini untuk sosialisasi melalui alat memberi isyarat lampu lalu lintas. Yang berikutnya ada khutbah Jumat untuk pencegahan stunting. Tujuannya memberikan pemahaman tentang pencegahan stunting melalui ulama dan dilaksanakan ada diseminasi modul khutbah Jumat ya. Kemudian ini tentunya bekerja sama dengan Kemenak dan juga majelis ulama yang ada di Kabupaten Brebes. Berikutnya inovasi tentang sosialisasi pencegahan stunting melalui perias pengantin atau rias canting ya, nama inovasinya perias cegah stunting. Ini tujuannya memberikan pengetahuan pada remaja putri, calon pengantin dan ibu baduta tentang pencegahan stunting. Ini juga efektif ya, karena rias pengantin itu kan butuh waktu lama, sehingga di sela-sela sambil dirias ini kita sampaikan pesan-pesan dari perias pengantin terkait upaya pencegahan stunting. Dan yang terakhir ini ada donasi telur atau gaspol yang dikomandani langsung dari DP3KB, Pak Kepala DP3KB. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya percepatan stunting melalui donasi telur. Slide berikutnya ini beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan di tahun 2025 lintas OPD, lintas sektor terkait upaya intervensi sensitif maupun spesifik yang untuk upaya penurunan stunting. Ini ada dari Dinas Kesehatan, DP3KB, kemudian dari Dinas Perikanan, Kominfotik, juga dari Peternakan Kesehatan Hewan, dari Dipermades, dari Kemenak, Bapelitbangda, Diperwaskin, dan Dinas Pendidikan. Ini beberapa kegiatan yang tentunya juga sudah dimasuk dalam range di 2025. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan evaluasi pelaksanaan dari intervensi spesifik dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal dalam upaya kita menurunkan stunting di Kabupaten Brebes. Tentu masih banyak kekurangan dan perbaikan dari upaya yang sudah kita lakukan ini. Untuk itu kami juga mohon masukan, saran dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan. Dan ini tentunya juga harus terus kita lakukan karena target dari pemerintah di 2024 ini prevalensi stunting menjadi 14%, sementara Kabupaten Brebes berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia masih di angka 21,6%, meskipun kalau dari GPPGPM kita sudah di angka 11%. Mungkin demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu, terutama para daerah dan Ibu Kadinkas. Alhamdulillah, kita bisa kumpul bersama di sini. Ada sebelum kita mulai diskusi, ada sedikit paparan yang akan disampaikan. Ya, mungkin ini sudah sering dilihat ya oleh Bapak Ibu semua, bahwa sebetulnya stunting itu kita tidak hanya melihat dari pendek saja, begitu ya. Tapi sebetulnya ketika tampak fisiknya pendek itu merupakan pencerminan dari pertumbuhan apa yang ada di dalamnya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa perkembangan otak itu sudah hampir selesai ya, 92% selesai di masa balita. Artinya jadi pertumbuhan dan perkembangan ketika masa balita ini akan mempengaruhi sumber daya manusia ke depannya, nanti di masa depannya. Nah, oleh karena itu
Tapi kalau misalnya kita mau melihat atau mengukur kecerdasan seseorang anak, karena kan biasanya gini, anaknya pendek tapi pinter kok gitu. Tapi masalahnya adalah pinternya itu diukurnya bagaimana gitu. Jadi kan ada beberapa ada beberapa metode nanti. Jadi akhirnya ketika WHO akhirnya memutuskan bahwa untuk stunting ini paling mudah diukur adalah dengan pengukuran tinggi badan secara fisik gitu ya. Kurva pertumbuhan norma WHO yang berada di bawah -2 standar deviasi. Jadi memang penentuan oleh WHO ini dengan persepsi bahwa apabila seorang anak tumbuh dimanapun berada, baik di negara maju, negara berkembang, ataupun negara yang miskin, apabila anak tersebut mendapatkan asupan gizi dan lingkungan yang cukup untuk pertumbuhannya, maka dia akan bertumbuh secara linear. Begitu. Jadi artinya memang rujukan ini tidak dibedakan untuk negara maju, berkembang, ataupun negara miskin. Jadi ini semua rujukan untuk semua negara. Baik. Lanjut. Nah, kalau melihat pencapaian target RPJMN yang dimana tahun 2024 yaitu tahun ini adalah 14%, nanti akan sama-sama kita lihat karena bulan September ya, sekitar bulan September nanti akan baru mulai lagi untuk survei SSGI tahun 2024, nanti kita lihat mudah-mudahan nanti ada penurunan ya. Kalau dilihat lagi tahun 2022 ke 2023 ini sebetulnya cenderung stagnan ya angka stuntingnya. Nah ini PR kita bersama bahwa nanti percepatan apa yang harus kita lakukan ya, walaupun nanti bulan depan ya Ibu Bapak kita akan melaksanakan survei, mudah-mudahan nanti ada kemajuan, ada progresnya paling tidak seperti itu untuk penurunan stunting ini. Oke, lanjut. Nah, ini sebetulnya fokus kita dalam penurunan stunting ini bisa dilihat dari hasil analisis SSGI tahun 2022 dan hasil analisis tahun 2023. Seharusnya kalau misalnya kita diam aja nih nggak melakukan apa-apa dengan program stunting ini, harusnya setiap tahunnya itu akan ada penurunan. Ya, kenapa? Karena yang tahun 2022 di balita kelompok umur 48-59 bulan itu ketika tahun 2023 kan bertambah umurnya, harusnya sudah lulus. Yang 945 ribuan ini tahun 2022 kan diukur ada 945 ribuan anak balita golongan ini stunting. Nah harusnya berlahir ya, yang waktu tahun 2022 nggak diukur. Nah ini lahirnya yang 0 sampai 11 bulan ini sudah ada stunting nih, 621.058, itu penambahan stunting baru. Kemudian kelompok umur yang tahun 2022 di 12 bulan di Baduta gitu ya. Nah kemudian kan tahun 2023 ini jadi bertambah umurnya, itu juga naik jadi 138.800, ada stunting baru lagi. Nah anak yang umurnya kelompok yang tadinya di bawah setahun, kemudian tahun 2023 jadi di atas tahun ya Baduta, itu ada penambahan lagi 449.839. Jadi kalau kita lihat antara, walaupun memang ada pengurangan juga, tapi kalau kita lihat antara pengurangan dan penambahan ini hampir sama. Nah makanya itu yang menyebabkan angka stunting kita ini cenderung stagnan untuk di dari tahun 2022 ke tahun 2023. Oleh karena itu, jadi fokus kita di sini adalah bagaimana supaya tidak ada stunting baru. Jadi kalau misalnya kalau di Brebes mungkin mudah-mudahan tidak ya, ada sering digaungkan bahwa zero stunting gitu ya. Sebetulnya bukan zero stunting, harusnya zero new stunting ya. Jadi harusnya bagaimana caranya kita supaya mencegah anak-anak stunting yang baru gitu. Jadi sebelum stunting udah dicegah dulu, karena selain itu mencegah daripada mengobati itu lebih effortnya, biayanya itu lebih mahal kita mengobati anak stunting, yang keberhasilannya juga sebetulnya lebih kecil dibandingkan kita mencegah dulu gitu. Oke, lanjut. 188.723. Kemudian ada yang gizi kurang saja, ada 614.650 anak. Kemudian ada yang berat badan kurang saja, 482.374 anak. Nah balita-balita masalah gizi inilah yang harus kita jaga, bukan dijagain ditetapkan gitu ya, tetap
didiamkan seperti itu, tetapi harus segera diintervensi agar nanti tidak menjadi anak-anak yang menjadi stunting baru di tahun kedepannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kalau lihat prevalensi Jawa Tengahnya, sebetulnya masih banyak yang prevalensinya lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah. Yang bisa lihat di grafik ini. Tetapi memang karena jumlah balita di Jawa Tengah ini banyak, termasuk banyak ya berbarengan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten, itu angka balitanya itu yang menyumbangkan stunting sebesar 51% di Indonesia. Begitu. Sudah turun dan mudah-mudahan 5,4% anak posting dan 14,1% underweight ini bisa atau sudah diintervensi sehingga tidak jadi stunting baru di tahun ini, di tahun 2024 nanti ya. Nah, kalau untuk overweight itu sama, itu 2% ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan juga yang overweight ini. Nanti kalau kita diamkan atau kita salah intervensi, bisa-bisa nanti akan bertambah nih overweight ini. Overweight ini kan masalah baru bagi kita ya, bagi kita semua. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat lagi bahwa stunting itu kan ada intervensinya, ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Menyasarnya itu ke 3 kelompok ini, kelompok remaja putri, ibu hamil dan balita. Kenapa ke 3 kelompok sasaran ini? Kalau kita lihat lagi di sini, panjang badan lahir anak yang baru lahir itu yang sudah pendek itu ada peningkatan. Tahun 2022 itu 18,5% itu udah tinggi. Nah, ternyata tahun ini meningkat malah jadi 19,8%. Nah, oleh karena itu memang harus menyasar ke kelompok remaja putri dan ibu hamil yang mereka adalah kelompok yang bakal nanti melahirkan anak-anak. Jadi memang kalau untuk remaja putri kita mulai screening anemia, jadi supaya cepat tertanggulangi, kemudian pemberian tablet tambah darah. Nah, itu kan investasi ya sebetulnya kalau untuk remaja putri, karena efeknya itu tidak segera kelihatan gitu ya. Jadi investasi untuk kedepannya mereka yang akan nanti melahirkan anak-anak yang stunting. Nah, kemudian untuk ibu hamil juga perlu dijaga-jaga ini, terutama yang ANC. ANC itu kan tahun kemarin tuh 4 kali ya, tahun sebelumnya ya. Nah, mulai tahun kemarin itu sudah ANC-nya 6 kali, di mana 2 kalinya itu adalah oleh dokter dengan USG yang memang sudah dilengkapi seluruh puskesmas ya Ibu di sini sudah ya. Seluruh puskesmas sudah dilengkapi untuk USG-nya, dan juga dokter-dokternya sudah terlatih semua ya Ibu. Di Brebes ini sudah semua. Nah, mudah-mudahan ya itu berarti tinggal di push aja nih bagaimana supaya kunjungan ANC yang 6 kali ini bisa makin meningkat. Nah, kenapa ANC ini penting? Karena ANC ini adalah pintu gerbang supaya indikator ke bawahnya ini tercapai gitu. Karena ketika ANC, maka ibu tersebut nanti bisa mendapatkan tablet tambah darah, kemudian diberikan edukasi untuk meminumnya. Jadi kalau sekarang indikatornya udah bukan lagi ibu hamil mendapat tablet tambah darah, tetapi ibu hamil yang mengonsumsi. Artinya yang diukur adalah bukan berapa jumlah ibu yang mendapatkan tablet tambah darah, tapi ibu yang mengonsumsinya. Karena percuma juga kalau misalnya ibu itu mendapat tapi tidak mengonsumsi, nggak akan ada efek apa-apa terhadap kehamilannya. Dan juga intervensi ketika kehamilan ini dimulai dengan ibu hamil yang kurang energi kronis. Kurang energi kronis itu dilihatnya dengan ukuran lingkar lengan atas ibu hamil. Kalau misalnya kurang dari 23,5 itu mereka mendapatkan PMT lokal gitu ya. Supaya nanti berikan protein hewani yang cukup, minimal 1 setiap kali makan. Jadi bukan 1 hari 1, tapi 1 setiap kali makan. Itu resiko untuk terjadi stuntingnya makin menurun. Nah, itu juga berkaitan dengan pemberian protein hewani yang itu kan minimal 1 ya. Yang 2 itu makin turun lagi resiko untuk terjadinya stunting. Nah, kemudian salah satu indikator untuk balita juga adalah tata laksana balita dengan masalah gizi. Nah, tadi masalah gizi ini harus segera ditata laksana, terutama tadi yang 3 tadi,
berat badan berat badan anak yang tidak naik, kemudian berat badan kurang dan wasting atau gizi kurang, itu harus segera diintervensi dengan PMT lokal ya. Kemudian di sini juga ada imunisasi dan ada buang air besar sembarangan. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini adalah perbandingan antara Provinsi Bali, di mana merupakan provinsi yang paling rendah prevalensi stuntingnya dibandingkan dengan Papua, prevalensinya memang paling tinggi gitu ya. Kita akan berikan contoh yang ekstrim. Nah, kalau kita lihat bahwa capaian-capaian dari Provinsi Bali ini, dia itu selalu setiap tahunnya itu mencapai target. Hampir semua indikatornya itu dia mencapai target, bahkan melebihi targetnya. Jadi kalau misalnya 90%, nah dia bisa 99% seperti itu. Nah, itu mungkin dari situ kita bisa jadikan Bali ini sebagai best practice, bahwa oh ternyata kalau untuk mencapai penurunan stunting untuk setiap tahunnya itu adalah capai dulu deh target tahunannya gitu. Kan kita dikasih target tahunannya. Coba next. Nah, ini adalah target tahunan karena kami dari kesehatan, jadi yang kami paparkan di sini adalah target-target dari intervensi spesifik. Nah, mungkin nanti kalau misalnya di TPPS-nya mungkin ada capaian target intervensi sensitif, boleh juga ya dipaparkan, jadi sudah mencapai targetnya berapa gitu untuk yang sensitif. Nah, ini bisa kita lihat kalau untuk yang intervensi spesifik, karena kebetulan pengampunya adalah kesehatan. Nah, untuk tahun 2023 ini masih ada PR ya Bu, untuk yang 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator gitu ya. Ada PR, dan tadi sudah kami lihat juga bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk tindak lanjut dari pencapaian untuk percepatan pencapaian target dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024-nya kebetulan kemarin baru kita rilis yang publikasi TW2, ini bisa kita lihat. Untuk Kabupaten Brebes ini masih ada beberapa, jadi baru 4 yang sudah on track. Nah, yang lainnya itu masih off track, jadi harus memerlukan percepatan untuk capaian target di triwulan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti triwulan 3 dan triwulan 4 nanti sudah dilakukan percepatan sehingga sudah bisa mencapai target. Oke, lanjut. Nah, ini adalah data-data masalah gizi hasil pengukuran serentak ya yang Juni kemarin, bahwa ternyata berat badan tidak naik untuk Kabupaten Brebes ini ada 25.077 balita. Kemudian berat badan kurangnya 3.149 balita, dan gizi kurangnya 6.535 balita. Nah, ini yang 3 masalah gizi ini adalah sasarannya PMT lokal gitu. Dan realisasi dibandingkan dengan RPD-nya itu sudah 84%, tapi kalau misalnya dibandingkan pagunya masih 52, itu nggak apa-apa sih, karena sekarang baru pertengahan tahun, jadi mudah-mudahan nanti ada percepatan untuk realisasi PMT lokal ini. Lanjut. Ya, mungkin paparan kami cukup sekian. Kita mulai diskusinya gitu ya. Iya. Kalau tadi sudah kita lihat mengenai paparan dari Dinkes juga sama, tadi mungkin ada perbedaan angka dari antara yang dari pusat dengan yang dari Brebes. Itu memang kalau EPPGBM tergantung tarikan ya, gitu. Kami tarikannya memang setelah untuk publikasi. Kalau yang dari Dinkes mungkin tarikannya hari ini bisa jadi, atau waktu terdekat ini. Itu memang kalau data EPPGB memang dinamis gitu Bapak Ibu. Jadi memang pasti ada perbedaan tergantung tarikan. Baik, mungkin karena di sini sudah hadir juga lintas sektor, kami juga ingin mendapatkan informasi mengenai program-program dari lintas sektor yang terkait dengan penurunan stunting juga dengan PMT lokal. Kenapa PMT? Karena memang kita fokus dari yang intervensi serentak itu
tadi sudah ada data-datanya, ditemukan berapa yang tidak naik, kemudian yang berat badan kurang, kemudian yang gizi kurang. Nah itu kan harus segera diintervensi. Tadi kita fokusnya kepada pencegahan, bagaimana supaya tidak ada stunting-stunting baru. Silakan Bapak Ibu. Dari Kemenkes Teknik Desa, kami hormati Kepala Dinas Kesehatan dan juga dari kepala dinas yang lain, tapi mewakili Kepala Kemenak juga langsung hadir, luar biasa. Ini kami mesti menyampaikan terkait dengan PMT lokal. PMT lokal ini untuk kalau terkait dengan TPPS ya, KPU menjadi sekretariat dari TPPS ini tentunya laporan sudah semester pertama, dan beberapa tadi ada yang masih belum tercapai ya, belum tercapai. Ini menjadi PR kita bersama. Nanti juga akan kita rapatkan di tim ya, di TPPS yang masih merah-merah ini tentunya menjadi tantangan kita biar ke depan tidak merah lagi. Nah, yang terkait dengan PMT lokal yang kalau yang dari DP3KB, kalau DP3KB itu OPD-nya KB, KB. Nah, KB gabung dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, tahun 2023, nah 2023 ini yang terkait untuk pengadaan, artinya untuk PMT memang tidak di juknisnya ya, di juknisnya itu tidak diperkenankan ya, itu di KP tidak menganggarkan. Ini termasuk di 2024 ya, 2024. Kemudian untuk 2025 nanti ya ini belum tahu nih, karena anggaran yang paling banyak di DP3KB itu dari BOKB, BKKBN ya. Nanti kalau misal di 2025 itu ada di juknisnya itu diperbolehkan untuk PMT, berarti nanti ya kita disiapkan ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang berasal dari APBD murni atau dari PAD ini tentunya tidak di OPDKB atau tidak di DP3KB. Ya. Ini kalau 2023 itu 21,6%, berarti ada 36.720.000. Ini kalau berdasarkan Pusdatin ini. Ya. Nah, ini untuk menurunkan di 2024 agar menjadi 14%, jadi berarti perlu diturunkan atau dicegah itu 12.920. Nah, ini kita mencegah biar tidak naik ya. Ini tentunya yang perlu kita tadi betul memang terkait dengan pencegahan yang saat ini memang di DP3KB itu ada TPK gitu ya, tim pendamping keluarga. Ini fokusnya itu pada pendampingan pada keluarga yang berisiko stunting. Ya, kami ada 1.524 TPK, artinya tim itu. Kalau personilnya berarti 4.572. Ini kami tetap konsentrasi, artinya TPK itu kita monitoring agar benar-benar melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi sementara itu ya, kalau terkait dengan intervensi sensitif baik itu RTLH ataupun bantuan air minum ya, itu saya minta tolong pada
Mbak Hani, Bapak tidak ada. Sementara itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Kemenkes RI, yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Bu Kepala Dinas Kesehatan, yang saya hormati Bapak Kepala DP2KB, Bapak Ibu hadirin, Mas-mas, Mbak-mbak, Yuyu Kangkang yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Langsung saja Bu, terkait dengan yang dilakukan Kementerian Agama sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas penyuluh dan penghulu dalam mendukung prioritas program pemerintah. Di antaranya salah satu itu pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, dan itu sudah kita sosialisasikan secara masif melalui para penyuluh agama yang di lapangan, dan wujud real atau nyata secara kebetulan kemarin juga Pak Asisten 1 mengikuti pelaksanaan kegiatan ibadah haji selaku PHD, di mana salah satu hewan kurban untuk kegiatan dam itu dikembalikan lagi untuk di packing dibawa ke Indonesia, dan itu memang kesempatan untuk melakukan perintah instruksi pengembalian hewan dam itu setelah prosesi pelaksanaan kegiatan itu hampir separuh terlaksana, sehingga insya Allah mungkin ini akan secara masif di tahun-tahun depan akan dilakukan hal yang sama, karena kalau hewan dam itu kemudian diserahkan sepenuhnya ke pemerintah Arab Saudi, tentu hanya dibawa ke daerah-daerah yang oleh pemerintah Arab Saudi keleluasaan untuk menyerahkan hewan kurban itu, hewan tersebut, sehingga kalau kemudian kemarin di packing lagi untuk dikembalikan ke Indonesia, tentu itu akan memberikan manfaat yang lebih barangkali di beberapa pemetaan daerah yang memang dipandang kondisi untuk gizinya perlu dibantu. Kita sangat mengapresiasi luar biasa sekali di mana program Gaspol ya di pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan penyerahan telur itu. Ada satu cerita ketika ada jamaah haji dari Kabupaten Brebes di mana ketika melaksanakan ibadah haji itu jalan-jalan ke pasar Bu. Kemudian di pasar itu karena dia kangen dengan telur yang selalu diserahkan untuk kegiatan dalam rangka penurunan angka stunting, itu dia masuk pasar kemudian kebingungan bahasa Arabnya mau beli telur, sehingga dia menyampaikan di situ sambil nuding telur itu hada yakhruju min silitil ayyam. Dia teringat dengan telur yang biasa diserahkan dalam rangka untuk penurunan angka stunting. Ini guyon aja Bu. Terima kasih, barangkali itu Ibu yang jelas di Kementerian Agama Kabupaten Brebes sudah berusaha melaksanakan instruksi dari Menteri Agama. Para penyuluh sudah kita gerakkan. Salah satu bagian dari tugas fungsi mereka adalah membantu program pemerintah dalam penurunan angka stunting, dan juga membantu dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu proyek perubahan yang saya angkat, dan alhamdulillah kemarin se-Indonesia ada 40 orang menjadi terbaik di Kabupaten Brebes itu, alhamdulillah mengangkat tentang Zismat, ada di Pondok Kersana, dan kita juga dari dana pengelolaan unit pengumpul zakat di Kementerian Agama Kabupaten Brebes itu diturunkan. Ini namanya program ini juga perlu menggandeng pengelola UPZ juga Bu, artinya ada lembaga resmi dari pemerintah termasuk di dalamnya ada Basnas. Barangkali itu juga perlu kita gandeng dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, karena program di pemerintah Brebes dengan tadi donasi telur itu luar biasa. Kalau memang perlu lebih maksimal lagi begitu, itu tidak ada salahnya ketika bahasa kita Basnas itu kan lembaga zakat plat merah, sehingga kalau ada beberapa program pemerintah yang memang harus ditopang dengan anggaran-anggaran dari Basnas, tidak ada salahnya kita berkomunikasi. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Gus Muafiq minum teh tarik.
sambil merokok, rokoknya cerutu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kemarin lagi di fase 1 para dinas kesehatan kalau PD yang hadir pada siang hari ini dari Kementerian Kesehatan yang serombongan yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, undangan pada siang hari ini yang diserahkan diwakilkan izin menyampaikan bahwa Bapak Dinas dapat menghadiri undangan karena beliau mendampingi Mas Sekda di acara nikah masal. Beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan wilayah yang kami tangani di dinas sosial, bersama kayak yang disampaikan oleh Ibu dari Kementerian Sosial kemudian yang di balita. Kami memang tidak ada penanganan untuk yang balita, penanganan balita. Kaitannya dengan starting, kami fokusnya di intervensi kaitannya dengan verifikasi data, dan semua ini sudah kami laporkan melalui Publik Banda sebagai koordinator penanganan stunting. Sekilas saja kami sampaikan intervensi yang telah kami lakukan adalah stunting, terhadap berisiko stunting pada PKH dan program beberapa dan BPNT misalkan P3 Mata. Angka yang sudah kami laporkan dari sisi program keluarga harapan itu jumlah totalnya dari 15.564 ya, keluarga risiko stunting. Kemudian untuk yang bantuan pangan non tunai keluarganya sebanyak 18.368. Ini sudah kami sampaikan ke Banda laporkan. Kemudian katanya dengan pelaksanaan Kaspol tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala DP3KB, beberapa masing-masing OPD betul mendapatkan wilayah binaan katanya percepatan stunting. Dalam untuk dinas sosial ini mendapatkan di desa Kecamatan Bulagamba, Desa Cimung, Manasari, dimulai kita Suki, Kuku dan Kukureta. Melalui program Gaspol yang sudah kami lakukan dengan proyeksi terakhir, jumlah total di 2 kecamatan di 5 desa itu sebanyak 1.276. Mungkin jumlahnya memang sedikit, namun waktu masih berjalan. Sisa waktu dari tahun ini kegiatan tetap masih kita lakukan, berkoordinasi dengan tim lain dalam satu program penanganan stunting dan tim kami internal sendiri di dinas sosial. Kemudian untuk yang lansia di 17 kecamatan jumlah PM-nya adalah 2.171, jumlah anggaran yang di sebanyak 2.030.700.000 program langsung dari Kementerian Sosial ditangani oleh Pokmas. Ini kecamatan yang menangani langsung proses penyaluran masyarakat distribusian dari Pokmas, dan Pokmas ini yang mengelola dari Kartaruna di desa setempat, di kecamatan setempat, di kecamatan masing-masing satu Komnas. Kemudian untuk yang disabilitas ini pelaksanaan sampai dengan bulan Juni ini jumlahnya memang berbeda-beda. Kalau untuk yang tadi Pokmas lansia itu per bulan tadi yang 2.171 PM itu untuk tiap bulan, dan sudah dilaksanakan sejak bulan Februari tahun ini sampai dengan bulan Agustus. Jadi sudah data yang dilakukan. Kemudian yang disabilitas itu sejak Januari sampai dengan Juni, dan jumlah tiap
bulannya itu selalu berubah-ubah tergantung dengan kondisi PM yang ada. Kisaran kalau tadi saya sama menyampaikan daripada oleh ibu dari ibu yang kaitannya dengan balita, kami memang tidak menyentuh hal itu. Yang kami lakukan dengan tim stunting itu ada, tetapi untuk yang pemberian makanan tambahannya beda sasaran. Mungkin itu sementara Bu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas belum bermitra ya? Sudah ya? Sudah Basnas. Kemudian kalau Kemendak mungkin kami gini Pak, salah satu indikatornya itu adalah ada screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah anak sekolah. Ya, itu SMP dan SMA itu. Nah, anak-anak yang setingkat SMP SMA itu tidak hanya yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, juga ada yang di bawah Kemenak, seperti MAN ya, MAN, kemudian yang SMP itu MTS. Nah itu mudah-mudahan juga bisa memberikan dorongan untuk yang sekolah-sekolah yang di setingkat SMP SMA untuk melakukan aksi bergizi gitu. Tadi saya agak miss juga, tadi mungkin dari Dinas Kesehatan sudah ada inovasi tentang aksi bergizi belum ya Bu? Sudah ada ya? Kemarin hari Senin kami barusan launching untuk gerakan aksi bergizi rampok, dan selain itu ada 6 sekolah juga yang sudah melaksanakan. Nah ini tanggal 12, dari tanggal 12 Agustus sampai 12 September kami memberi kesempatan untuk semua SMP SMA melaksanakan gerakan aksi bergizi. Kemudian kan dari Kemenkes juga mencanangkan di tanggal 12 Agustus, dan ini harapannya seterusnya bisa dilakukan. Iya, nah itu memang harapan dari kami di setiap sekolah gitu. Jadi aksi bergizi itu di situ tuh aktivitasnya ada makan bersama. Makan bersama itu bukan hanya sekedar makan, tetapi juga disertai dengan edukasi bagaimana supaya anak-anak tersebut makan makanan yang bergizi seperti itu. Kemudian ada olahraga ya, kemudian minum tablet tambah darah bersama. Jadi karena gini, kalau anak-anak tersebut tidak minum tablet tambah darah bersama di sekolah, itu kadang-kadang nggak diminum Pak. Gitu, dipegang, menyampaikan info menyampaikannya gitu supaya mereka bisa menjadi bisa mengedukasi gitu. Nah itu nanti kita sama-sama pengen belajar juga gitu. Nanti mudah-mudahan kan kita sering ke beberapa daerah itu bisa ditularkan ke daerahnya untuk dijadikan best practice. Ini loh di sini di Brebes seperti ini di sini gitu. Juga untuk edukasi kepada calon pengantin ada mungkin ya Pak? Edukasi. Iya, ada kelas chatting. Di kita kan ada bimbing ya, bimbingan calon pengantin yang itu ada inovasi yang bisa dilakukan secara online, ada yang offline. Jadi calon pengantin itu sebelum nanti melangsungkan pernikahan ada bimbingan perkawinan, dan materi salah satunya ya ada reproduksi yang kita kerjasamakan dengan Dinas Kesehatan. Nah termasuk bahayanya nikah sebelum usia yang matang begitu kan, itu kita sampaikan sehingga nanti akan berpengaruh pada stunting itu. Dan yang dilakukan di Pemkab Brebes ini sangat luar biasa dibanding di daerah asal saya di Batang, karena seperti yang tadi disampaikan Ibu Kepala Dinas itu, konsep untuk khutbah Jumatnya itu kita dilibatkan untuk penyusunan itu, sehingga sosialisasi masifnya ada di situ. Kalaupun Ibu tadi menyampaikan terkait dengan pengantin itu tadi juga kita realnya sudah melakukan itu materi. Kalau kemudian dikemas dengan seperti itu Jumat itu materinya disusun gitu, itu juga bagus. Artinya untuk edukasi ke masyarakat, sosialisasi melalui khutbah Jumat itu bisa masif. Jadi memang untuk beras pengantin berarti ada maksudnya pemberian informasinya seperti apa nih? Bisa menyampaikan Bu yang terkait dengan rias stunting. Jadi memang kemudian kita memilih beberapa media-media yang bagus, dalam artian kemudian selain media komunikasi, tetapi juga aktor kunci siapa sih
yang bisa untuk sosialisasikan, mengadvokasi terkait dengan pencegahan stunting. Salah satu yang kita anggap bagus sebagai aktor kunci adalah para ulama. Jadi kami bekerja sama kalau dahulu dengan LKNU, tetapi kemudian kita tahu bahwa di Kabupaten Brebes tidak hanya NU, tetapi juga Muhammadiyah, sehingga di penyusunan berikutnya kami bekerja sama dengan MUI, Basnas, kemudian Kemenak, kemudian NU, Muhammadiyah, gitu untuk membuat khutbah Jumat. Kalau sebelumnya ada 8 materi, sekarang ada 10 materi. Itu nanti ada dari modul khutbah yang pertama yang kerjasama dengan LKNU, dan yang kedua yang kemudian memang kita bekerja sama dengan Anoto Foundation. Itu sudah kita diseminasikan baik yang modul pertama maupun yang modul kedua. Terakhir ini yang modul kedua itu kemarin baru bulan Juli kita diseminasikan di Brebes Utara, Selatan dan Tengah. Kemudian terkait dengan rias cantik juga termasuk aktor kunci. Jadi yang mereka jangkau tidak hanya pengantin, tetapi remaja putri ketika dia rias wisuda maupun ketika ada redak sinten gitu, redak sinten ketika foto maternity dan lain sebagainya. Untuk materi-materi itu kita bikinkan modul, dan modul itu kita susun tidak hanya kami dari Baperlitbangda tetapi dari Dinkes, kemudian dari Perlindungan Anak, kemudian dari KB seperti itu, dari Forum Pendamping Anak dan lain sebagainya. Dengan kita bekerja sama dengan Harti, Himpunan Perias, kira-kira yang mudah dipahami oleh para perias ketika mengedukasi. Jadi kita ada beberapa bab, dalam artian bukan bab sih, bagian. Ketika bagian pertama itu ketika merias remaja itu fokus apa saja yang perlu diedukasikan, seperti jangan putus sekolah, jangan menikah anak, kemudian tablet tambah darah, kesehatan reproduksi, seperti itu. Kemudian ketika bagian kedua, ketika calon pengantin itu sampai dengan tadi yang setelah lahir itu kan ada redak sinten itu terkait dengan MPASI, kemudian perkembangan anak, dan itu dibahasakan sangat mudah karena yang menyampaikan bukan dari Tenankes. Jadi memang diharapkan Rias Cantik sudah ada websitenya, ada testimoni yang sudah dirias, bagaimana testimoninya maupun dari testimoni dari para perias seperti itu. Mungkin itu sekaligus ini tadi ada terkait dengan intervensi sensitif. Mungkin nanti saya bisa dibantu sama teman-teman terkait dengan intervensi sensitif. Secara garis besar, intervensi sensitif kami sudah on track, tetapi memang ada beberapa yang tidak, seperti ada ini kan kalau kami tuh di daerah tuh suka pingin ngeluh ke pusat loh Bu, karena ada 29 indikator esensial, 34 indikator supply, dan sekitar 90 lebih indikator dari RAN pasti. Itu kami nyari datanya udah susah, udah mumet gitu. Jadi mungkin kalau misal ini kan ngomong RAN pasti berakhir tahun ini, kok tadi yang saya dengar kok akan ada indikator tambahan gitu kan, tadi Bu Mbak Sarah menyampaikan, aduh kalau ada indikator tambahan kita bisa pusing juga ya. Semoga tidak ada indikator tambahan, karena itu kita udah pusing loh Bu, udah kita sudah alat, jadi kita ada anggaran, tapi bagaimana yang di kelurahan gitu. Sampai kemarin kita tuh berusaha untuk TAPD gitu kan, untuk anggaran untuk kecamatan dan untuk kelurahan, untuk konvergensi ini. Alhamdulillah tahun 2025 kita bisa memberikan ke kelurahan 25 juta per kelurahan dan 50 juta untuk per kecamatan untuk pelaksanaan konvergensi ini. Jadi memang tadi terkait dengan aksi, terkait dengan indikator-indikator sensitif memang teman-teman DPU kami juga concern untuk air gitu.
kalau dilihat ini memang ada kan, kita juga ada Kesbangpol dengan Kemenang itu kan ada FKUB, dan alhamdulillah